oh ini kemarin salah, oh ini kemarin salah, oh ini sistemnya salah, ini sistemnya salah. Di situ nanti kita belajar, jadinya akan tahu, dan jadinya perusahaan itu akan profesional dengan sendirinya dari pelajaran kesalahan itu tadi. Selamat siang, perkenalkan saya Lingga Bahtiar selaku pendiri dari Zafaran Beauty and Spa. Jadi Zafaran Beauty Spa itu merupakan anak perusahaan dari PT Zafaran Group Indonesia yang kita dirikan pada tahun 2020. Untuk saat ini Zafaran Spa itu pusatnya ada di Kota Solo, dan ada beberapa cabang juga di luar Kota Solo, ada di Pontianak dan juga di Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, untuk Zafaran Spa sendiri memang kita konsep untuk spa family ya. Jadi spa yang benar-benar mengandalkan kualitas terapisnya dan juga produk-produk yang yang kita unggulkan dalam saat melaksanakan treatment perawatan kecantikan dan kesehatan untuk di Zafaran Spa sendiri. Jadi dulu itu sempat kerja juga ikut orang ya. Jadi dulu kerja ikut orang di maintenance tower di Bali. Nah, setelah udah bertahun-tahun kerja di Bali, lalu saya memutuskan untuk ke Solo, pulang kampung untuk mencoba merintis usaha. Nah, awal merintis usaha pertama kali itu sebenarnya bakpia. Jadi bakpia secara door to door, keliling-keliling dari kampung ke kampung, terus ke alun-alun kidul juga, jadi dari orang ke orang. Nah, setelah habis berjualan bakpia secara door to door, dan itu gunanya untuk menguji mental juga, baru setelah itu saya mendirikan wedding organizer awalnya. Jadi wedding organizer, nah jadi dari wedding organizer itu kita bisa bertemu banyak orang dan bisa juga mengenal satu sama lain dan segala macam. Nah, dari itu berjalan 2 tahun. Dari wedding organizer berjalan 2 tahun, alhamdulillah sudah kekumpul modal. Akhirnya saya pengen nih fokus usaha yang benar-benar yang usaha tersebut itu bisa terus berkepanjangan gitu loh. Jadi nggak ada matinya lah kalau orang bilang. Karena setelah dipikir-pikir, setelah nemunya itu ya spa. Karena spa itu kan dibutuhkan terus ya, karena dia masuknya kategori lifestyle, gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup kan semakin berkembangnya zaman itu kan semakin terus meningkat ya. Nah, dari situ saya mulailah untuk mempelajari spa. Awal mulanya bisnisnya spa karena itu tadi Mas gitu. Kalau kendalanya sih sebenarnya itu di SDM ya. Jadi kalau di SDM itu karena kan terapis itu kan touch langsung ke customer ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita jualan jasa itu kan yang berperan penuh itu kan di SDM-nya, di kualitas sumber daya manusianya. Nah, itu yang benar-benar yang kita harus jaga mutunya. Contohnya kalau soto itu kan yang dijaga itu kan bumbunya, tapi kalau spa ini yang dijaga orangnya gitu. Jadi yang benar-benar yang bisa dijaga itu ya kualitas terapisnya, yang kadang-kadang ya masih kita itu harus sering-sering evaluasi selama 6 bulan sekali. Cuma ya tantangannya di SDM itu tadi, dan juga untuk mencari SDM itu juga nggak gampang Mas gitu, karena sekarang ini banyak anak-anak muda yang banyak pilih-pilih kerjaan gitu. Jadi ya kita mencari terapis atau beautician yang belum ada pengalamannya, yang dilatih di sini nanti juga, itu juga nggak gampang juga gitu. Kadang ada yang gengsi lah, ada yang ini seperti itu. Nah, kalau untuk marketing itu pertama saya tuh offline sama online Mas. Nah, jadi online dan offline. Jadi kebetulan kan saya juga orangnya ngapyak ya. Ngapyak itu dalam artian suka bergaul sama orang-orang di sekitar. Nah, kebetulan saya punya teman-teman juga yang ada yang selebgram, beberapa selebgram yang di Kota Solo itu saya mintain tolong untuk pertama untuk endorsement dan segala macam waktu awal-awal seperti itu. Juga kita online-nya juga kita AdSense juga. Jadi kita ada budget untuk AdSense. Terus untuk offline itu kita kerjasama antar instansi. Jadi pertama kita kerjasama dengan SMK 4, mungkin SMK 6 misalnya, contohnya seperti itu. Jadi untuk misalnya SMK 4 di situ ada kecantikannya, ada program kecantikannya. Nah, di situ kita kerjasama. Dan juga ada perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan-perusahaan travel yang istilahnya itu mereka biasanya mengantarkan untuk turis-turis. Nah, untuk jadwalkannya ke sini
pas akhir-akhir kunjungannya di Kota Solo. Biasanya kerjasama offline online itu terus kita gencar sih Mas, atau voucher to voucher atau member to member. Kalau target market sih kita lebihnya ke milenial ya Mas, Gen Z lah, lebihnya ke Gen Z, karena kita konsepnya itu kita konsep modern dan tradisional. Jadi spa itu kan sebenarnya tradisional, tapi kita konsep juga ke modernnya juga. Nah, jadi modern dan tradisional ini semua perawatan itu enggak semuanya semua tradisional juga. Ada juga kita padu-padu di yang zaman-zaman sekarang. Jadi untuk harga sendiri pun harganya juga kita menyesuaikan dengan harga-harga kaum milenial. Jadi ya misalnya contoh massage 1 jamnya itu kita 100.000, itu kan terjangkau untuk mahasiswa dan mahasiswi juga gitu. Tapi untuk saat ini target pasarnya untuk Zafaran sendiri itu kebanyakan customernya wanita, kebanyakan keluarga juga, ibu-ibu dan mahasiswi, kebanyakan di situ. Rencana ke depan sih kita mau Zafaran menjadi pelopor spa ya, tentunya untuk di Kota Solo khususnya. Jadi pelopor spa yang benar-benar mengandalkan kualitas terapisnya. Jadi yang kualitas benar-benar terapisnya itu yang bisa diandalkan gitu Mas. Jadi bukan hanya sembarangan orang yang cuma bisa pijet. Jadi terapis di sini ya juga dituntut yang dia juga harus bisa pijit dan dia juga harus bisa tahu segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi kedepannya seperti itu, dan kedepannya juga kita memperluas lapangan pekerjaan lagi untuk khusus di Kota Solo. Nanti rencananya kita akan buka lagi lembaga pelatihan kerja Zafaran Training Center terbesar di Kota Solo. Untuk rencana kedepannya seperti itu. Untuk franchise ya, kalau untuk franchise atau join kemitraan di Zafaran itu yang pertama kita harus ada wawancara dulu sih Mas. Nah jadi wawancara, kemudian misalnya calon investor ini punya jiwa kewirausahaan apa enggak dan segala macam. Nah seperti itu. Lalu misalnya Bapak Ibu misalnya punya aset nganggur, misalnya nggak tahu nih untuk diperuntukkan untuk apa, bisa untuk dipergunakan untuk spa juga bisa. Nah nanti untuk sistem mekanismenya seperti apa, nanti dari tim pusat yang di sini akan survei ke tempat Bapak atau di kota Bapak Ibu. Nah setelah nanti kita melakukan survei, nanti kita akan survei dari survei kompetitor dan juga survei-survei lainnya. Nah nanti di situ kita akan adakan analisis survei seperti analisis keuangannya, terus analisis tentang potensi sebulan targetnya berapa dengan kondisi bangunan atau kondisi lokasi yang kita survei, misalnya seperti itu. Nah nanti untuk franchise sendiri penggunaan nama merek Zafaran itu sebesar 150 juta selama 5 tahun. Nah setelah 5 tahun dalam 5 tahun itu nanti manajemen pusat, operasional, karyawan, rekrutmen, semuanya itu nanti dilakukan oleh Zafaran. Nah jadi investor itu hanya tinggal lihat laporan aja. Nah untuk perlengkapan, desain interior atau renovasi itu semua ditanggung sepenuhnya oleh investor. Biasanya kalau untuk controlling kita keluar kota atau misalnya ke kayak contoh kemarin saya habis dari Balikpapan ya. Nah jadi kita kemarin habis dari Balikpapan itu kita controllingnya, pertama controlling evaluasi kinerjanya terapisnya, terus juga evaluasi di di cara SOP komunikasinya juga itu kita evaluasi, dan kita ada juga rekrutmen beberapa karyawan baru juga untuk di Balikpapan. Nah biasanya yang kontrol itu nanti dari tim pusat, ada dari trainernya, ada dari manajemen HRD-nya, ada juga dari saya sendiri langsung juga bisa. Kemarin kalau Balikpapan saya langsung ke sana. Di sini lengkap Mas. Di sini lengkap, ada massage. Jadi intinya itu kita di sini ada perawatan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi kita di sini ada massage itu ada 5 lagi. Ada massage, ada Balinese massage, ada hot stone massage, ada candle massage, ada aroma body massage. Jadi massage pijatnya itu ada 5 kategori juga. Terus ada cream bath, ada facial, ada totok wajah, ada juga perawatan tubuh lain seperti perawatan khusus kewanitaan, terus ada perawatan khusus prewedding atau orang mau menikah biasanya seperti itu. Terus juga ada perawatan orang yang mau menikah itu biasanya pakai ramuan-ramuan Jawa juga kita. Nah terus habis itu juga ada perawatan untuk anak-anak atau perawatan untuk ibu hamil juga ada. Jadi di sini lengkap Mas, mani pedicure juga ada gitu. Ya untuk pesan-pesan teman-teman ya, pesan teman-teman untuk awal pertama merintis usaha itu memang sebenarnya nggak gampang.
susahnya minta ampun, dan otaknya itu kita harus bisa standby 24 jam hitungannya. Ya, jadi dan namanya kita selaku entrepreneur atau pembisnis itu harus bisa multifunction lah. Jadi harus bisa merangkap seluruh job desk. Nah, dan juga namanya bisnis itu nggak semuanya langsung tiba-tiba untung juga enggak. Kadang ya ada jatuhnya rugi, dan juga kadang ada jatuhnya juga untung juga ada. Cuma ya harus dinikmati. Waktu rugi ya kita nikmati, waktu untung ya kita nikmati. Contoh Januari ini Mas. Nah, Januari ini kan tahun-tahun politik ini kan tahun-tahunnya redup-redup ini kan, usaha-usaha ini. Nah, ini ya mengasah mental juga sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk usaha itu nekat ya, paling utama itu nekat, tapi harus perhitungan juga, nggak asal nekat gaco gitu, nggak nekat tapi harus ada perhitungannya. Terus yang kedua juga harus bisa tekun, telaten, ulet. Nah, terus juga nggak bisa ibaratnya dikit-dikit nyerah gitu, dikit-dikit nyerah, misalnya ada problem atau ada masalah itu langsung nyerah gitu aja. Nah, jadi setiap ada masalah itu kita harus bisa menjadi problem solve di situ, harus bisa mengatasi masalah di situ. Karena namanya bisnis itu ya pasti, namanya kita berani buka bisnis pasti berani buka banyak masalah gitu, intinya gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya itu terus-terus ditekuni, nanti dalam masalah-masalah itu adalah ladang pelajaran sih untuk kita. Jadi semakin lama kita menekuni itu, oh ini kemarin salah, oh ini sistemnya salah, di situ nanti kita belajar, jadinya akan tahu, dan jadinya perusahaan itu akan profesional dengan sendirinya dari pelajaran kesalahan itu tadi. Untuk teman-teman di channel YouTube-nya Sena Media, nah kalau misalnya mau kepo-kepo tentang Zavaran ya bisa buka Instagram kita, namanya @zavaranspa_official_id, atau di websitenya www.zavarangroupindonesia.com, atau bisa langsung juga nanti cek kita ada bukanya dari Solo, Pontianak, dan Balikpapan. Nah, bagi teman-teman ada di kota-kota tersebut bisa langsung aja searching di Google, atau bisa pesan juga. Biasanya ada yang liburan nih ke Solo, atau liburan ke Pontianak, atau liburan ke Balikpapan, langsung cari aja di Traveloka juga ada, namanya Zavaran Spa. Nah, di situ nanti harganya juga cukup terjangkau, dan juga nanti kalau misalnya pijatannya kurang atau misalnya tekanannya terapisnya kurang, bisa request nanti langsung terapisnya minta tekanannya ditambahin, atau mungkin misalnya mau ngasih kritik saran bisa langsung sampaikan ke resepsionis kami gitu.